Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat KSWI? Alhamdulillah nih, pekan rutin KSWI hadir kembali. Nemenin akhir pekan kalian untuk sharing santai seputar Islam. Tentunya bersama aku Dona. Pas banget nih, karena ini masih ada di bulan Agustus yang identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang baru saja kita peringatin dengan berbagai euforia, penuh keseruan dan kebahagiaan. Seperti diadakannya perlombaan, pemasangan spanduk, bendera, atau atribut lainnya. Ada juga yang begadang sampai larut malam, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang disuguhkan. Ya memang sih, perayaan kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena memang masih terhalang oleh pandemi. Dan yang gak kalah seru, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih makna kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya, dan bagaimana kita bisa mencapai kemerdekaan tersebut. So, stay tune and don't forget to save kuota kalian ya sob. Yasarallah. Tak terasa ya, sudah 76 tahun berlalu sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Perjuangan panjang para leluhur dan pendahulu bangsa akhirnya mencapai titik terang. Naskah proklamasi menjadi ujung tombak kebebasan rakyat Indonesia dari belenggu penjajah. Wajar saja untuk menghargai dan mengenang jasa para pendahulu bangsa, setiap tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita selalu memperingatinya dengan penuh optimisme. Meskipun di saat bersamaan, potret suram negeri ini masih jauh terlihat. Seperti kemiskinan, sarana pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang masih sulit dinikmati, kondisi sosial yang jauh dari kata sejahtera, maraknya eksploitasi perempuan, bahkan sumber daya alam yang melimpah ruah tak juga kita bisa nikmati sepenuhnya. Tidak hanya itu sob, bagi para millennials yang hidup di era digital saat ini, di mana teknologi informasi yang begitu canggih dan begitu cepatnya dalam menyampaikan berita atau informasi, tentunya sangat mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga banyak mengalami perubahan. Banyak dari teman-teman millennials yang mengikuti lifestyle-nya ala barat. Seperti yang pertama, gaya hidup yang serba mewah, makan di restoran ternama, pakai atau beli barang-barang branded. Kemudian yang kedua, hedonisme, di mana mereka menganggap kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan hidup yang utama. Jadi kita itu membelanjakan sesuatu bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan. Yang ketiga, mengikuti kebiasaan masyarakat barat dengan mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ini terbukti ya sob, sekarang banyak kafe-kafe atau minimarket yang terang-terangan menyediakan minuman keras. Yang keempat, semakin marak pula pergaulan bebas dan perilaku seksual yang menyimpang di tengah masyarakat, sehingga mengakibatkan tingginya angka kriminalisasi. Yang kelima, perubahan cara berpakaian. Saat ini, mereka rela berpakaian serba mini hanya untuk terlihat fashionable, mengikuti tren masa kini, pakai celana yang sobek-sobek, rambut di highlight, dan lain sebagainya. Nah sob, dari paparan potret-potret suram tadi, sudahkah negeri ini dikatakan merdeka? Banyak yang berpendapat bahwa negeri ini belum sepenuhnya merdeka. Lalu seperti apa kemerdekaan yang hakiki itu? Makna kemerdekaan yang hakiki bisa kita rujuk dari pernyataan Ribi bin Amir At-Tamimi radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang utusan pasukan Islam yang diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas menjelang perang Qadisiyah, di mana beliau itu menyampaikan kepada Panglima perang negara adidaya yang pada saat itu adalah Persia. Pemimpin Persia itu adalah seorang jenderal yang Rustum yang sangat masyhur ketangguhan maupun kekuatannya. Dengan sangat jelas nih, Ribi bin Amir At-Tamimi mengatakan, "Kami datang untuk memerdekakan manusia dari penghambaan terhadap sesama menuju penghambaan hanya kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Esa. Memerdekakan manusia dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas. Memerdekakan manusia dari kesewenangan agama menuju keadilan Islam." Nah, ini nih sob, ukuran yang sesungguhnya yang sangat tepat untuk menilai apakah seorang individu atau sebuah kelompok, atau bahkan sebuah bangsa seperti Indonesia untuk menilai
Apakah sudah didapati kemerdekaan yang hakiki? Nah, kemerdekaan yang disampaikan Ribi bin Amir At-Tamimi tadi itu tidak bisa dicukupkan pada kemerdekaan bangsa yang hanya terlepas dari penjajahan fisik saja, melainkan kemerdekaan hakiki yang hanya diperoleh kalau negeri ini menggunakan aturan-aturan Allah dalam segala aspek. Jadi, indikator kita itu merdeka adalah kita menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya rujukan. Kalau kita tidak menjadikan Allah sebagai pengikat dalam kehidupan kita, maka kita belum merdeka, sob. Artinya, kalau kita secara pribadi masih terjerat hawa nafsu, masyarakat juga tidak merujuk pada aturan-aturan Islam, tapi malah merujuk pada aturan lain. Begitupun dalam bernegara juga tidak berlandaskan pada apa yang Allah perintahkan, maka sebenarnya kita masih terikat pada hal lain yang bukan pada Allah. Maka kita tidak bisa dikatakan merdeka. Merdeka itu adalah ketika kita hanya menjadikan Allah sebagai rujukan dan mengikatkan diri kita hanya kepada Allah saja, bukan yang lain. Karena secara fitrahnya manusia itu menghamba pada Allah. Kalau dia menghamba pada orang lain, berarti dia belum merdeka. Bisa jadi menjadi budak hawa nafsu atau menjadi budak pada aturan-aturan yang salah. Nih ya sob, bila hari ini kita masih mengikuti pandangan-pandangan yang dipengaruhi oleh dunia internasional, baik itu melalui lembaga dunia, maka itu artinya kita belum merdeka sebagai sebuah negara. Dan kalau kita hari ini paham adanya ketidakadilan ekonomi, hukum, dan masih banyak lagi kesewenang-wenangan yang berlangsung, maka hari ini pula kita tidak bisa dikatakan merdeka. Apalagi kalau kita melihat hari ini hukum Allah yang semestinya diterapkan pada semua aspek kehidupan masih juga belum diadopsi, karena manusia masih menggunakan hukum-hukum yang dibuat dan disepakatinya sendiri, atau bahkan mengadopsi dari bangsa lain yang mereka tidak menggunakan Islam atau bahkan bertentangan dengan Islam. Maka negara itu belum bisa dikatakan merdeka. Oh ya sob, perkataan Ribi bin Amir At-Tamimi tadi itu beneran terjadi loh. Setelah Islam diterapkan secara kafah, dia mampu mengubah suatu bangsa. Salah satunya bangsa Arab. Sudah kita ketahui bahwa bangsa Arab itu semula penyembah berhala dan terbagi atas beberapa kasta. Kemudian dia diubah menjadi umat yang bertauhid dan kedudukannya itu setara di hadapan Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an adalah seorang duafa dan juga pengembala kambing. Bilal adalah mantan budak Habsyah. Namun keduanya itu sejajar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang seorang bangsawan dan juga saudagar. Jadi jelas ya sob, agama tauhid yang dibawa Islam itu telah menghilangkan penghambaan kepada sesama makhluk yang gak pantas dipertuhankan kepada penghambaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oke sob, kalau kita itu menghendaki negeri ini benar-benar merdeka, maka perjuangkan kemerdekaan negeri ini agar terbebas dari penjajahan hukum buatan manusia, kembali pada hukum yang hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Manusia yang membuat hukum itu adalah ciptaan Allah. Artinya dia itu lemah, terbatas, dan butuh dengan yang lain. Sehingga wajar kalau aturan yang dibuatnya itu lebih condong pada kepentingannya sendiri dan gak membawa kebaikan buat semuanya. Dari sini jelas, manusia butuh aturan yang asalnya dari Allah, yang pasti adil dan yang bisa membawa manusia pada kemerdekaan hakiki. Sayangnya ya sob, meski saat ini Islam itu masih ada, tetapi Islam hanya direalisasikan pada perkara individu yang sifatnya ibadah mahdoh saja, dan itu pun hanya akan dioptimalkan pada individu yang bertakwa. Itu karena umat muslim saat ini tidak lagi diatur oleh syariatnya Allah. Artinya kita itu benar-benar butuh merdeka yang terlepas dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah saja. Jadi menerapkan kembali syariat Islam secara kafah, hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Makanya sob, yuk raih kemerdekaan hakiki dengan mewujudkan kembali penerapan syariat Islam secara kafah. Kemerdekaan itu pasti terjadi ya sob, soalnya Allah telah menjanjikan kepada kita bahwa suatu saat nanti Islam itu akan menaungi dunia dari timur hingga ke barat. Maka kalau kita itu pengen berkontribusi dalam proyeknya Allah untuk memerdekakan umat manusia, kita itu harus belajar Islam secara kafah. Kemudian kita dakwahkan agar orang-orang itu terpahamkan sehingga menginginkan perubahan. Tentunya proyek sebesar itu tidak bisa dilakukan sendiri ya sob. Yuk gabung di komunitas dakwah ideologi yang aktif berdakwah di tengah umat. Saatnya kita hijrah dari kemerdekaan yang semu menuju kemerdekaan yang hakiki. Bersama-sama kita wujudkan kemerdekaan hakiki dan meraih kemuliaan tertinggi sebagai penolong agamanya Allah. Yuk ngaji bersama KSWI, Remaja Peduli Memberi Solusi. Nah, sampai di sini dulu ya sob sharing kita kali ini. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Afwan jika ada salah dan khilaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.